Apa? Wajah tuan keluargamu menjadi dingin. Dia melihat ke kejauhan dan bergumam, reruntuhan dewa. Mengejar. Pada saat itu, pria parubaya dari Sekte Dewa Langit berbicara dan melangkah maju. Ruang di depannya terbelah dan dia membawa Tuan Muda Lin ke ruang tersebut dan menghilang. Tuan dari keluarga Mu dan Mu Ye juga merobek ruang tersebut dan mengejar ke arah di mana Lu Ming dan yang lainnya pergi. Dalam sekejap, ruang di atas reruntuhan ilahi terbelah, dan sosok pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi, penguasa keluargamu, dan yang lainnya muncul. Mereka melarikan diri ke reruntuhan surgawi. Tuan dari keluargamu berbicara dengan ekspresi muram. Kenapa kamu tidak mengejar? Pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi berbicara. Tempat ini adalah reruntuhan ilahi, sangat berbahaya. Bahkan kaisar yang masuk pun memiliki risiko kematian. Kata tuan keluargamu, bahkan kaisar pun dalam bahaya. Hehe, menurutku kamu melebih-lebihkan. Saya baru saja memindai tempat ini dengan hati-hati dengan indera spiritual saya. Itu hanya reruntuhan tanpa makhluk hidup, jadi bagaimana bisa berbahaya? Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga tersenyum tipis. Dia cukup yakin bahwa tidak ada apapun di benua reruntuhan ilahi yang dapat mengancamnya. Tapi, tuan keluargamu dan Mu Ye sedikit ragu. Legenda reruntuhan ilahi sepanjang sejarah membuat mereka sangat ketakutan. Seorang kaisar yang bermartabat sebenarnya takut akan ini dan itu, takut pada kepala dan kakinya, bagaimana dia bisa mencapai hal-hal besar. Baiklah, jika kamu tidak pergi, aku sendiri yang akan pergi. Pria parubaya dari Sekte Dewa Langit berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit nada meremehkan dalam suaranya. Belum lagi dia tidak percaya tempat ini bisa membawa bahaya apapun, meskipun ada sedikit bahaya, dia akan tetap mencobanya. Kuali guntur Lu Ming diduga sebagai senjata suci, yang membuatnya ngiler. Terlebih lagi, Dandan dan Gelembung mungkin memiliki garis keturunan salah satu dari 10 monster tempur teratas, yang bahkan lebih menggoda baginya. Jika dia bisa menangkap dan merawat mereka dengan baik, mereka akan sangat membantu di masa depan. Dia bertekad untuk mendapatkan semua ini. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga melangkah keluar dan menuju ke reruntuhan surgawi, diikuti oleh Tuan Muda Lin. Tuan keluarga Mu dan Mu Ye saling memandang, mata mereka tidak yakin. Akhirnya, mereka mengertakkan gigi dan mengikuti Dewa Surgawi parubaya dengan langkah besar, berjalan menuju reruntuhan dewa. Tidak mudah bagi mereka untuk menjilat pihak lain. Pihak lain memiliki Sekte Tian Shen di belakangnya. Ini adalah kesempatan sekali dalam 1000 tahun, dan mereka tidak mau melewatkannya. Beberapa dari mereka melewati pinggiran reruntuhan ilahi dengan sangat cepat dan memasuki wilayah dalam. Dia melewati area dalam dan muncul di luar area inti. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi tidak ragu sama sekali. Dia melangkah ke area inti dengan tuan dari keluarga Mu dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Ada beberapa formasi yang rusak di area inti. Beberapa dari mereka sangat kuat, tapi mereka tidak terlalu menjadi ancaman bagi ahli kerajaan bela diri LV3. Hanya formasi rusak ini yang membuatmu takut sehingga kamu tidak berani masuk. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi tertawa. Tuan keluargamu tidak berkata apa-apa dan masih berjaga-jaga. Dia belum pernah memasuki inti reruntuhan ilahi sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa di sini sangat berbahaya. Bahkan kaisar pun akan mati jika mereka masuk. Mengenai bahaya apa itu, dia tidak tahu. Segera, mereka melewati area yang luas dan tiba di depan istana yang masih utuh. Sebenarnya ada istana yang utuh di sini. Tuan keluargamu mengungkapkan ekspresi bingung. Lu Ming dan yang lainnya ada di istana ini. Mereka tidak bisa melarikan diri. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi tertawa dengan santai. Tuan keluargamu dan Mu Ye mengangguk. Mereka merasakannya dengan cermat dan hanya bisa merasakan aura Lu Ming dan orang lain di aula. Tidak ada aura makhluk hidup lain selain Lu Ming dan yang lainnya. Aku akan mengusir mereka. Mu Ye berinisiatif bertanya. Sebelumnya, dia sebenarnya disakiti oleh Lu Ming dan yang lainnya. Hal ini membuatnya merasa malu. Saat ini, dia sangat ingin membuktikan dirinya. Dengan itu, kamu melangkah maju. Tekanan seorang kaisar terpancar dari tubuhnya. Apakah menurutmu bersembunyi di aula yang rusak itu berguna? Aku akan menghancurkan aula yang rusak ini dan menyuruh kalian semua keluar. Mu Ye berkata dengan dingin. Cakarnya menekan ke bawah di udara, dan cakar layu sebesar gunung terbentuk. Ia meraih istana, mencoba merobeknya. Suara mendesing. Pada saat ini, pancaran tombak hitam pekat keluar dari istana dan menghancurkan cakar yang layu itu menjadi beberapa bagian. Suara mendesing. Kemudian, cahaya tombak kedua muncul di istana, dan sasarannya adalah Mu Ye. Kecepatan sinar tombak itu sangat cepat. Dalam sekejap, itu telah sampai di depan mukamu. Puff! Sebelum mukamu sempat bereaksi, tubuhnya tertusuk oleh cahaya tombak. Sebuah lubang muncul di dantiannya. Tidak peduli apapun wilayah atau tubuh rohnya, mereka sama rapuhnya seperti tahu di depan cahaya tombak ini.
Mata Muye terbuka lebar, matanya dipenuhi keengganan dan ketidakpercayaan. Perlahan, vitalitas di matanya menghilang dan hilang sama sekali. Kamu telah jatuh. Bagaimana mungkin? Siapa ini? Tuan keluargamu dan pria parubaya dari Sekte Dewa Langit mengalami perubahan drastis pada ekspresi mereka saat mereka meraung tak percaya. Mereka jelas tidak merasakan tanda-tanda kehidupan di istana, jadi mengapa harus ada serangan? Terlebih lagi, itu sangat mengejutkan. Satu gerakan telah membunuh seorang kaisar. Lu Ming. Saat berikutnya, mata mereka melebar. Mereka melihat dua sosok berpegangan tangan saat mereka berjalan keluar dari pintu masuk aula. Itu adalah Lu Ming dan Xie Nianxing. Jadi itu kalian. Lu Ming memandang Tuan Muda Lin dan pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi. Wajahnya muram. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Sekte Dewa, sekte besar di benua Yuan, akan begitu tercela. Mereka bukan lawan saya, tapi mereka menyerang saya dalam kegelapan. Hehe, untung saya tidak bergabung dengan sekte seperti itu. Lu Ming mencibir, suaranya penuh dengan ejekan. Nak, apa katamu? Tuan Muda Lin memarahi dan wajahnya sangat jelek. Lu Ming jelas sedang membicarakannya. Beraninya kamu, kapan giliran Anda untuk menilai tindakan sekte Tian Shen saya? Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga berkata dengan suara yang dalam. Hehe, Lu Ming tersenyum menghina. Dia tidak mau repot-repot melihat dua orang dari Sekte Dewa. Pandangannya tertuju pada tuan dari keluargamu. Saya ingin tahu siapa Anda. Mengapa kamu mengirim orang untuk membunuhku? Jelas sekali bahwa Enam Yang Agung dan Kaisar telah diutus oleh orang ini. Kamu membunuh anakku Mujue. Apa menurutmu aku harus membunuhmu? Suara suram tuan keluargamu terdengar. Dia melepas topi hitamnya, memperlihatkan wajah muram. Keluargamu, memang keluargamu. Lu Ming bergumam. Dia sudah menduga bahwa itu adalah keluargamu atau keluarga Wang. Karena kamu ingin membunuhku, datanglah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Tuan keluargamu dan pria parubaya dari Sekte Dewa Langit mengubah ekspresi mereka. Mereka memandang istana dengan ketakutan. Cahaya tombak tadi telah membunuh seniman bela diri kerajaan bela diri LV1 dengan satu gerakan. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari kekuatan seniman bela diri kerajaan bela diri LV3. Siapa yang peduli siapa dia? Karena dia tidak berani menunjukkan dirinya, dia juga tidak bisa sekuat itu. Ayo serang bersama dan kalahkan Lu Ming. Kami akan segera pergi. Kata pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi. Baiklah. Tuan dari keluargamu mengangguk. Keluargamu kehilangan seorang kaisar karena hal ini. Ini merupakan kerugian besar. Tidak mungkin dia berhenti sekarang. Dia harus membunuh Lu Ming. Hampir di saat yang bersamaan, kedua orang itu bergerak. Dua aura berkembang di inti reruntuhan ilahi, sangat menakutkan. Tuan dari keluargamu adalah ahli kerajaan bela diri LV3 yang asli. Dia lebih kuat dari Xie Luan, yang belum pulih, atau Di. Dia membentuk tangan besar dan meraih Lu Ming. Adapun pria kekar dari Sekte Dewa Langit, auranya bahkan lebih tak terduga dan sama sekali tidak dapat diprediksi. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia jauh lebih kuat dari tuan keluargamu. Dengan lambaian tangannya, seekor burung raksasa terbentuk. Ia membuka mulutnya dan menggigit Lu Ming dan Xie Nianxing. Meskipun tatapan Lu Ming dan Xie Nianxing membeku, ekspresi mereka tetap tenang saat mereka berdiri diam di pintu masuk aula. Mereka yang melanggar istana spiritual ruang dan waktu akan dibunuh tanpa ampun. Tiba-tiba, suara dingin dan tanpa emosi terdengar dari dalam istana. Suara mendesing. Dua sinar cahaya tombak keluar dari istana. Cahaya tombak hitam, dengan pancaran cahaya yang menakutkan, bertabrakan dengan serangan master keluargamu dan pria parubaya dari Sekte Dewa Ilahi. Dengan dua dentuman keras, serangan mereka ditembus oleh cahaya tombak. Namun, pancaran kedua tombak itu juga menghilang. Mengaum, raungan naga mengguncang dunia. Bang, bang, bang. Kemudian, makhluk besar perlahan keluar dari istana. Tanah berguncang dengan setiap langkah yang diambil. Ini, ketika tuan keluargamu, Tuan Muda Lin, dan pria parubaya dari Sekte Dewa Surga melihat benda besar yang berjalan keluar dari istana, murid-murid mereka tiba-tiba menyusut dan mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Makhluk besar yang keluar dari istana secara alami adalah penunggang naga sejati tanpa kepala. Sebelumnya, gelembung telah membawa Lu Ming dan yang lainnya membuka terowongan ruang waktu dan langsung bergegas ke inti reruntuhan ilahi, tiba di sini. Karena Lu Ming memiliki tanda asal, ksatria naga sejati tanpa kepala memperlakukannya sebagai salah satu miliknya. Namun tuan keluargamu dan selebihnya tidak memiliki tanda asal. Sejak mereka menyerang istana, mereka secara alami diserang oleh ksatria naga sejati tanpa kepala. Penunggang naga sejati tanpa kepala terbentuk setelah kematian seorang ahli super dan bukan makhluk hidup. Oleh karena itu, tuan dari keluargamu dan pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi tidak dapat merasakannya.
Bunuh tanpa ampun. Suara penunggang naga sejati tanpa kepala muncul entah dari mana, dan kemudian raungan naga yang mengejutkan terdengar. Naga sejati tanpa kepala mengulurkan cakar naga dan mencakar tuan keluargamu. Saat cakar naga menyerang, ukurannya bertambah dengan cepat hingga menutupi langit dan matahari, menyelimuti sebagian dunia. Di bawah cakar naga, ruangan itu hancur berantakan. Langit biru ribuan tahun. Tuan keluargamu merasakan ancaman yang fatal. Dia mengangkat kepalanya dan meraung panjang. Dia meninju, dan pohon kuno yang menjulang tinggi, seperti pohon ilahi legendaris dunia, bertabrakan dengan cakar naga. Jurus ini merupakan jurus terkuat tuan keluargamu. Itu menggabungkan kekuatan wilayahnya dan tubuh rohnya. Itu sangat kuat. Seorang seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat kedua biasa akan terluka parah atau bahkan terbunuh oleh gerakan ini. Namun di saat berikutnya, murid master keluargamu dengan cepat berkontraksi. Itu karena ketika cakar naga turun, pohon kuno yang menjulang tinggi yang dia tabrak bahkan tidak dapat menahan satu nafas pun sebelum pohon itu hancur dan menghilang menjadi energi. Cakar naga tidak berhenti dan terus mencakar tuan keluargamu. Cakar ini telah menutup kekosongan, dan tuan keluargamu tidak dapat melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Selamatkan aku. Tuan keluargamu ketakutan. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan tubuh spiritualnya bersinar. Kekuatan wilayah kekuasaannya menyebar, dan tinjunya menyerang dengan liar. Namun, di bawah cakar naga, semuanya sia-sia dan sia-sia. Serangan dan pertahanan kepala keluargamu seperti tahu di bawah cakar naga, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Di sampingnya, pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi ingin menyelamatkannya. Dia melancarkan serangan ke cakar naga, tapi dia tidak bisa menggerakkan cakar naga sama sekali. Tidak, kepala keluargamu melolong putus asa. Sesaat kemudian, cakar naga menutupi tubuhnya dan mulai mengecil, mencengkeram kepala keluargamu dengan cakarnya. Tidak, ampuni hidupku, selamatkan hidupku. Tuan keluargamu meraung ketakutan. Membunuh. Suara penunggang naga sejati tanpa kepala itu benar-benar tanpa emosi. Saat ia berbicara, ia mengepalkan cakar naganya, dan dengan keras, tubuh tuan keluargamu langsung meledak, tubuh dan jiwanya hancur. Ksatria di leher naga sejati benar-benar mengeluarkan kekuatan hisap yang kuat, menyerap sepenuhnya esensi darah dan energi tuan keluargamu. Lu Ming merasa sangat disayangkan. Jika dia memurnikan esensi darah seorang kaisar, dia pasti akan mampu memajukan penjara yang menekan garis keturunan prasasti ke tingkat Dewa 9. Pada saat yang sama, Lu Ming diam-diam terkejut. Ksatria naga sejati tanpa kepala itu terlalu kuat. Naga sejati tanpa kepala itu pastilah naga sejati berdarah murni. Dia tidak tahu apa yang telah dicapainya ketika masih hidup. Itu jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan. Bahkan setelah kematian, ia masih bisa mempertahankan kekuatan tempur yang begitu kuat. Bisa dibayangkan betapa kuatnya saat masih hidup. Sial, ayo pergi. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surga sangat ketakutan. Kekuatan penunggang naga sejati tanpa kepala telah jauh melampaui ekspektasinya. Meskipun basis budidayanya jauh lebih kuat dari tuan keluargamu, dia masih ketakutan saat menghadapi penunggang naga sejati tanpa kepala. Dia merasa bencana besar akan segera terjadi. Setelah kepala keluargamu terbunuh, dia tidak segan-segan mengobrak-abrik ruang terbuka dan melarikan diri bersama Tuan Mudalin. Membunuh. Penunggang naga sejati tanpa kepala berteriak dengan dingin dan mencakar lagi. Cakar naga hitam menutupi langit dan mencakar pria parubaya dan Tuan Mudalin. Kekuatan yang menakutkan tidak hanya membuat wajah pria parubaya itu berubah tetapi juga hampir membuat Tuan Mudalin takut sampai mati. Lari. Tuan Mudalin berteriak seolah dia sudah gila. Saat cakar naga turun, ia menutup ruang ke segala arah. Pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi tidak mampu mendobrak ruang, sama seperti tuan keluargamu. Cakar naga tidak berhenti dan terus mencakar. Bas. Pada saat ini, pria parubaya dari Sekte Dewa Langit melemparkan Tuan Mudalin ke arah cakar naga. Dia mengeluarkan kartu jade dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Esensi vital dalam tubuhnya dituangkan ke dalam kartu jade. Tidak, jangan. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Tuan Mudalin diusir dan dia kencing di celana. Dia sangat ketakutan sehingga dia mulai berteriak. Dia berjuang sekuat tenaga, tetapi dengan budidayanya, dia sekecil semut di bawah cakar naga. Tidak ada pertolongan. Lu Ming, aku mohon biarkan aku pergi. Tuan Mudalin berteriak tidak jelas. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Semua ini karena dia jatuh cinta pada Xian Yanxing dan memiliki konflik dengan Lu Ming. Kemudian, dia dikalahkan oleh Lu Ming di depan umum dan semakin memendam kebencian di hatinya. Dia menyuap pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi dengan keuntungan besar dan menghasutnya untuk berurusan dengan Lu Ming. Jika bukan karena semua ini, dia tidak akan berada dalam kondisinya saat ini. Dia berteriak tetapi pada akhirnya, cakar naga menekan dan tubuh Tuan Mudalin meledak. Di bawah energi yang menakutkan, dia berubah menjadi debu.
Cakar naga terus mencakar pria parubaya dari Sekte Dewa Surgawi. Pada saat ini, kartu giok di tangan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memancarkan cahaya cemerlang. Kemudian, pedang tempur berbentuk cahaya muncul dan membawa pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi untuk membuka ruang dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Bang! Saat cakar naga turun, salah satu jarinya yang tajam menyapu pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Tubuh pria kekar itu bergetar seperti tersambar petir. Tubuhnya hampir pecah dan dia mengeluarkan seteguk darah. Namun, dia tidak peduli dengan luka-lukanya dan berlari menyelamatkan nyawanya. Pria kekar dari Sekte Dewa Langit terkena kekuatan jari penunggang naga sejati tanpa kepala. Dia memuntahkan seteguk darah dan terluka parah. Pria kekar dari Sekte Tian Shen sangat ketakutan. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Saat ini, dia sangat ketakutan. Dia menggunakan jimat harta karun rahasianya untuk memecahkan kehampaan dan melarikan diri demi hidupnya, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Suara mendesing. Meskipun penunggang naga sejati tanpa kepala tidak memiliki kepala, sepertinya dia bisa melihat segalanya. Tombak naga di tangannya menusuk ke dalam kehampaan, dan cahaya tombak yang cemerlang menembus ruang dan menghilang ke dalam kehampaan yang luas. Ah! Dari jarak yang tidak diketahui, terdengar tangisan yang menyedihkan. Itu adalah suara pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi. Kemudian, suara itu terdiam dan menghilang sama sekali. Sekali lagi, bunuh tanpa ampun. Ksatria naga sejati tanpa kepala berkata dengan dingin dan tanpa emosi. Kemudian, ia berbalik dan pergi, menghilang dari istana. Di luar reruntuhan ilahi, kehampaan tiba-tiba terbelah, dan pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi melangkah keluar. Saat ini, dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berlumuran darah dan wajahnya pucat. Darah masih mengalir keluar dari mulutnya. Sebuah lubang berdarah muncul di perutnya, dan kekuatan mengerikan mengikis tubuhnya. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak dapat menyembuhkannya dengan segera. Dia terlalu kuat. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi bergumam ketika dia melihat ke kedalaman reruntuhan surgawi, matanya menunjukkan ekspresi ketakutan. Budidayanya jauh di atas ranah bela diri kerajaan LV3, tapi dia masih tidak bisa melawan ksatria naga sejati tanpa kepala. Jika dia tidak memiliki harta rahasia penyelamat nyawa dan ingin melarikan diri, dia akan terjebak di reruntuhan surgawi selamanya. Meski begitu, ia masih mengalami cedera serius dan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih. Benua reruntuhan ilahi sebenarnya memiliki tempat yang begitu kejam. Brengsek. Juga, itu semua kesalahan Lu Ming. Jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa menderita luka yang begitu parah? Saya akan mengirimkan perintah ke Istana Dewa Selatan dan meminta mereka mengirim orang untuk mengawasi reruntuhan dewa. Begitu bajingan kecil Lu Ming itu muncul, bunuh dia tanpa ampun. Pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi memiliki kilatan kejam di matanya. Setelah berpikir sejenak, dia berbalik dan meninggalkan tempat itu. Inti dari reruntuhan ilahi. Lu Ming melihat ke arah di mana pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi itu pergi dan mengerutkan kening, orang itu terlalu kuat. Dia belum mati, jadi aku khawatir dia tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Reruntuhan surgawi bukanlah tempat bagi kita untuk tinggal lama. Kami akan segera berangkat dari arah lain. Baiklah, Xian Yanxing mengangguk tanpa ragu-ragu. Karena pria kekar dari Sekte Dewa Surgawi belum mati, kemungkinan besar dia akan memikirkan cara untuk mengepung mereka di luar reruntuhan dewa. Mereka harus meninggalkan reruntuhan surgawi sebelum pihak lain dapat mengepung mereka. Segera, Lu Ming dan Xian Yanxing melewati istana dan keluar dari arah lain reruntuhan ilahi, ke arah berlawanan dari Istana Dewa Selatan. Bagian dalam reruntuhan ilahi tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Lu Ming. Segera, Lu Ming melewati inti reruntuhan ilahi dan bergegas keluar dari reruntuhan ilahi dari arah lain. Begitu mereka bergegas keluar dari reruntuhan ilahi, Lu Ming dan Xian Yanxing tidak berhenti sama sekali. Mereka terbang menuju selatan dengan kecepatan tinggi. Ia terbang sejauh puluhan juta mil sebelum berhenti. Jelas tidak mungkin untuk kembali ke Istana Dewa Selatan dengan menggunakan pesawat luar angkasa lintas laut. Begitu dia kembali, dia mungkin akan dibunuh oleh pria kekar dari Sekte Tianshan. Itu terlalu berbahaya. Lu Ming berencana untuk menyeberangi lautan dan kembali ke benua hutan belantara ilahi. Dengan kultivasi Lu Ming sebelum dia datang ke reruntuhan ilahi, akan terlalu sulit untuk menyeberangi lautan luas dan kembali ke benua alam gurun ilahi. Dia harus menghabiskan waktu lama. Tapi sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-8, dan kekuatan tempurnya bahkan mampu menekan yang tertinggi. Itu sudah cukup baginya untuk kembali ke benua hutan belantara ilahi dengan kekuatannya sendiri. King kecil, kamu harus tetap berada di diagram gunung dan sungai untuk saat ini. Lu Ming berkata pada Xian Yanxing. Baiklah, hati-hati. Kata Xian Yanxing. Xian Yanxing juga tahu bahwa Lu Ming hanya bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh jika dia tetap berada di diagram gunung dan sungai. Jangan khawatir, Lu Ming tersenyum. Kemudian,
Seberkas cahaya putih keluar dari sela alisnya dan menyelimuti Xian Yanxing. Saat berikutnya, sosok Xian Yanxing menghilang dan dia tetap berada di diagram gunung dan sungai. Sosok Lu Ming bergoyang. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Tidak lama kemudian, Lu Ming telah terbang ratusan juta mil dan menemukan tempat tersembunyi. Dia memasuki diagram gunung dan sungai. Xian Yanxing duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, berkultivasi dengan sepenuh hati. Lu Ming pergi ke puncak gunung lainnya. Dengan lambaian tangannya, tumpukan batu permata mentah muncul di depan Lu Ming. Ya, Lu Ming akan menerobos. Dari 5 jenis niat Lu Ming, 4 di antaranya berada pada tingkat keempat yang disempurnakan. Hanya niat bumi yang berada di puncak penguasaan tingkat keempat yang lebih besar. Dengan niatnya untuk berkultivasi saat ini, ia dapat sepenuhnya meningkatkan kultivasinya ke puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Lu Ming berencana meluangkan waktu untuk melahap batu asal yang dimurnikan dan meningkatkan budidayanya ke puncak alam dewa spiritual tingkat ke-9. Dengan cara ini, dia bisa melakukan perjalanan lebih cepat. Mengaum, 9 naga muncul dan membuka mulut mereka untuk menelan tumpukan batu mentah. Jumlahnya ada beberapa juta. Dia menelan beberapa juta batu permata mentah dalam satu tegukan dan mulai memurnikannya dengan cepat. Sejumlah besar batu permata mentah terus disempurnakan dan diubah menjadi inti penting. Lu Ming hampir tidak mengalami hambatan dan tingkat kultivasinya meningkat pesat. Setelah memurnikan beberapa juta batu permata mentah, dia akan menelan beberapa juta lagi. Budidaya Lu Ming mulai meroket. Dewa spiritual tingkat 8 tahap awal, tahap tengah dewa spiritual tingkat 8, tahap akhir dewa spiritual tingkat 8. 7 hari kemudian, Lu Ming mengandalkan sejumlah besar batu permata mentah dan menerobos penghalang dalam satu gerakan, mencapai yang ke-9 tingkat alam dewa spiritual. Setelah mencapai alam dewa spiritual tingkat ke-9, Lu Ming tidak berhenti. Dia terus melahap batu permata mentah yang dimurnikan dan terus meningkat. Alam dewa rohani tingkat ke-9 awal, alam dewa rohani tingkat ke-9 tengah, alam dewa rohani tingkat ke-9 akhir. 7 hari lagi telah berlalu, dan kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak alam dewa rohani tingkat ke-9. Hanya dalam waktu setengah bulan, kultivasi Lu Ming telah meningkat dari alam dewa spiritual tingkat 8 awal ke alam dewa spiritual tingkat 9 puncak. Rentang lompatannya begitu besar sehingga sangat mengejutkan untuk didengar. Tentu saja, ini juga karena alam niat Lu Ming telah lama memenuhi persyaratan. Jika tidak, alam niat akan menjadi hambatan dan menghalangi terobosan Lu Ming. Selama ranah niat Lu Ming mengalami terobosan, dia tidak akan mengalami hambatan apapun. Namun, jumlah batu permata mentah yang dia habiskan juga sangat mengerikan. Hanya dalam waktu setengah bulan, Lu Ming telah melahap dan memurnikan total 50 juta batu permata mentah. Angka mengejutkan macam apa ini? Lu Ming menghela nafas lega. Dia merasa inti penting dalam tubuhnya akan meluap. Kekayaannya tak terbayangkan. Dia menghela napas, membentuk badai yang menyapu kejauhan. Lu Ming berdiri dan maju selangkah. Dia bergegas keluar dari diagram gunung dan sungai dan muncul di langit di atas pegunungan. Ledakan, esensi vital mendidih di tubuh Lu Ming, membentuk pilar udara yang melesat ke langit, menciptakan lubang besar. Sangat kuat. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dia merasakan ada energi yang tak ada habisnya di tubuhnya. Intisari penting dari dewa spiritual puncak tingkat 9 terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat daripada esensi vital dari dewa spiritual tingkat 8 awal. Sekarang, Lu Ming yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan dan bahkan membunuh makhluk tertinggi biasa tanpa bantuan kuali petir. Tentu saja, ceritanya berbeda bagi para supremes yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat 9. Ayo pergi, kami akan kembali ke benua hutan belantara ilahi sekarang. Lu Ming mengedarkan inti esensialnya dan mengulurkan tangannya. Dia meraih kekosongan itu dan merobeknya. Ruangan itu seperti selembar kertas saat Lu Ming merobeknya, memperlihatkan celah spasial yang gelap gulita. Dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia dapat merobek ruang terbuka dan melakukan perjalanan seperti makhluk tertinggi. Lu Ming merobek ruang itu dan melangkah ke dalamnya, menghilang. Retakan spasial dipenuhi dengan badai spasial yang kacau balau. Itu seperti bilah tajam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya yang terus menebas Lu Ming. Lu Ming mengedarkan esensi klasiknya dan menutupi tubuhnya untuk menahan badai spasial. Bas. Badai spasial menebas pelindung Lu Ming, Zhen Yuan, dengan suara berdentang. Namun, Zhen Yuan milik Lu Ming berisi keinginan 5 warna dan badai spasial tidak dapat menembus pelindung Zhen Yuan miliknya. Jika seorang praktisi seni bela diri kuno di bawah alam dewa spiritual memasuki tempat ini, mereka akan hancur berkeping-keping oleh badai spasial hanya dalam beberapa saat. Bahkan seorang praktisi seni bela diri kuno di atas alam dewa spiritual tidak akan mampu bertahan lama. Hanya seorang seniman bela diri agung yang mampu berjalan dengan lancar dalam badai spasial. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan melewati badai luar angkasa, bergerak maju dengan cepat.
Mereka berada di dimensi alternatif, dan kecepatan mereka sangat cepat. Dengan satu langkah, siapa yang tahu seberapa jauh jarak yang telah mereka tempuh di dunia luar. Sesaat kemudian, ruangan itu bergetar dan Lu Ming muncul kembali di dunia luar. Dia berada di udara di atas danau. Hanya dalam waktu singkat, Lu Ming telah melintasi setidaknya 100 juta kilometer. Namun, benua reruntuhan ilahi terlalu luas dan jangkauannya terlalu luas. 100 juta mil bukanlah apa-apa. Lu Ming terus mengobrak-abrik ruang dan melakukan perjalanan. Setengah hari telah berlalu. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah menempuh perjalanan. Saat dia muncul lagi di dunia luar, dia bisa mencium aroma angin laut. Sepertinya kita sudah sampai di tepi pantai. Mari istirahat dan memulihkan diri sebelum berangkat. Lu Ming merenung dalam hatinya dan menemukan tempat. Dia mengeluarkan batu kasar itu dan melahapnya hingga pulih. Beberapa jam kemudian, inti penting Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Dia kemudian terbang ke depan. Ada sebuah kota besar di depan mereka. Dari jauh terlihat sangat megah. Lu Ming berencana membeli peta laut benua reruntuhan ilahi di kota besar. Lagi pula, benua-benua di reruntuhan ilahi sangat berjauhan satu sama lain. Luas lautan jauh lebih besar dibandingkan daratan. Selain itu, cuaca di lautan selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Sangat mudah untuk tersesat. Dia perlu mengidentifikasi peta laut untuk menemukan benua hutan belantara ilahi. Populasi kota ini sangat besar. Terlebih lagi, jumlah ahlinya sangat tinggi. Setelah terbang ke kota, Lu Ming menyadari bahwa kota itu ramai dengan manusia. Di jalanan, para ahli terlihat lewat dari waktu ke waktu. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat dalam, dan aura kuat mereka dilepaskan tanpa hambatan. Ada orang lain yang terlihat seperti orang biasa tanpa aura apapun. Namun, dengan kultivasi Lu Ming saat ini, dia masih bisa merasakannya. Seniman bela diri tertinggi. Beberapa dari mereka sebenarnya adalah seniman bela diri tertinggi. Di jalan, Lu Ming bertemu dengan beberapa seniman bela diri tertinggi, yang membuatnya sangat terkejut. Bahkan di benua reruntuhan surgawi, yang tertinggi adalah ahli yang tinggi dan perkasa, dan mereka jarang terlihat. Sekarang, mereka benar-benar bertemu dengan beberapa supremes saat berjalan-jalan, yang agak sulit dipercaya. Sesuatu telah salah. Lu Ming merasa ada yang tidak beres. Mustahil bagi yang maha tinggi untuk tampil begitu saja. Sesuatu pasti telah terjadi di sini. Tidak lama kemudian, Lu Ming memasuki sebuah restoran. Di sebuah restoran, seringkali seseorang bisa mendapatkan banyak informasi. Memang benar, Lu Ming mendengar berita penting tidak lama kemudian. Beberapa waktu lalu, sebuah berita mengejutkan menyebar di dekat pantai selatan benua reruntuhan ilahi. Dikatakan bahwa di pantai selatan, teknik rahasia yang menantang surga, tubuh roh murni, akan lahir. Jika seorang pejuang ingin menerobos ke ranah bela diri kerajaan, dia harus membentuk tubuh roh. Setiap pejuang memiliki garis keturunan yang berbeda. Tubuh roh yang terbentuk akan berbeda, dan kekuatannya akan berbeda. Tubuh roh telah melampaui tubuh fana. Ada perbedaan besar antara tubuh roh dan tubuh fana. Tidak ada cara untuk membandingkan. Tubuh roh tidak hanya mengandung kekuatan yang menakutkan, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Terlebih lagi, kekuatan, pertahanan, dan pemulihan tubuh roh telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tubuh normal. Bahkan jika anggota tubuh kaisar dipotong, mereka dapat tumbuh kembali dengan cepat. Dikatakan bahwa bahkan jika sepotong kecil daging tersisa dari keberadaan di puncak alam kaisar, mereka dapat memulihkannya. Mereka abadi. Namun, terlalu sulit untuk membentuk tubuh roh. Itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Banyak makhluk tertinggi telah memahami bentuk embrio dari wilayah kekuasaan mereka. Mereka tidak lagi mempunyai masalah dengan domainnya. Namun, alasan mengapa mereka terjebak dan tidak dapat menerobos selama sisa hidup mereka adalah karena mereka tidak dapat membentuk tubuh roh. Jika dia tidak bisa membentuk tubuh roh, dia tidak akan menjadi kaisar bela diri dan tidak akan pernah bisa menerobos ke ranah bela diri kerajaan. Terlebih lagi, ketika memadatkan tubuh roh, seseorang juga akan menghadapi kesengsaraan surgawi, dan kesulitannya hanya akan bertambah seiring dengan setiap kesengsaraan. Dikatakan bahwa teknik rahasia ini, tubuh roh murni, bukanlah tubuh roh yang sebenarnya. Ini karena tubuh roh diubah dari garis keturunan dan memiliki beberapa atribut dan fungsi dari garis keturunan. Namun, tubuh roh murni hanya memiliki kekuatan tubuh dan tidak memiliki atribut. Itu hanya memungkinkan tubuh seniman bela diri memiliki sebagian dari kekuatan tubuh roh. Misalnya kekuatan, pertahanan, pemulihan, dan lain sebagainya. Selain itu, tubuh roh yang murni tidak memiliki atribut apapun. Itu tidak akan menghalangi pengembangan tubuh roh sejati di masa depan. Berhasil mengembangkan tubuh roh yang murni setara dengan memiliki landasan yang kokoh. Di masa depan, kesulitan dalam mengembangkan tubuh roh sejati akan sangat berkurang. Keterampilan rahasia semacam ini terlalu menakjubkan.
Bagi seniman bela diri di bawah alam kaisar, godaan itu di luar imajinasi. Oleh karena itu, ketika berita ini tersebar, hal itu menyebabkan keributan besar, dan ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke pantai selatan benua reruntuhan ilahi. Bahkan banyak seniman bela diri agung yang tergoda dan bergegas mendekat. Ini juga alasan mengapa Luming bisa melihat begitu banyak ahli di kota ini. Keterampilan rahasia seperti tubuh roh murni terlalu mengejutkan. Selama dia berhasil mengolahnya, kesulitan untuk menerobos ke alam kaisar akan sangat berkurang. Tingkat keberhasilannya juga akan meningkat pesat. Bahkan mata Luming bersinar dengan nyala api setelah mendengarnya. Sebenarnya ada teknik rahasia misterius di dunia ini. Jika saya berhasil mengolahnya, saya akan memiliki metode ampuh lainnya untuk menghadapi Dihi ketika saya kembali ke benua hutan belantara surgawi. Luming merenung dalam hatinya. Begitu dia kembali ke benua hutan belantara ilahi, dia pasti harus menghadapi Dihi. Meskipun kekuatan tempur Luming telah meningkat pesat, masih sulit baginya untuk bertarung melawan seorang kaisar, apalagi orang kuat seperti Dihi. Ia harus terus meningkatkan kekuatan tempurnya agar semakin percaya diri. Adapun tubuh roh murni, tidak diragukan lagi itu adalah keterampilan rahasia yang kuat yang dapat menutup jarak antara dia dan seorang kaisar. Jika Luming berhasil mengolahnya, dia tidak akan terlalu jauh dari seorang kaisar. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi saya tidak peduli. Saya tidak terburu-buru untuk kembali, jadi saya akan tinggal di sini dan mengamati saja. Setelah mengambil keputusan, Luming menemukan penginapan terdekat untuk menginap dan mengumpulkan informasi. Keesokan harinya, sebuah berita tersebar. Mungkin ada berita tentang tubuh roh murni di pegunungan setan merah yang jaraknya ribuan mil. Begitu berita itu menyebar, banyak orang bergegas ke Gunung Iblis Merah. Luming mengikuti kerumunan itu dan bergegas ke Gunung Iblis Merah. Gunung Setan Merah lebarnya ribuan mil dan tidak terbatas. Itu dipenuhi dengan Ki Iblis Merah, sehingga disebut Gunung Setan Merah. Kerumunan besar bergegas ke Gunung Iblis Merah seperti pasir yang tersebar di laut, tidak menimbulkan satu gelombang pun. Luming mulai mengikuti kerumunan dan membuat lingkaran besar mengelilingi Gunung Setan Merah. Tapi setelah setengah hari, Luming berhenti. Berkeliaran tanpa tujuan seperti ini bukanlah solusi sama sekali. Tidak ada cara untuk menemukan tubuh roh yang murni. Lebih baik aku menunggu di luar untuk mendapat kabar. Buang-buang waktu saja berkeliaran seperti ini. Memikirkan hal ini, Luming tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang keluar dari Gunung Setan Merah. Bas. Ketika dia melewati sebuah ngarai besar, beberapa sosok bergegas keluar dari ngarai dan mengepung Luming. Luming sedikit mengernyit. Masing-masing dari mereka memiliki aura kekerasan dan ki iblis di sekujur tubuh mereka. Mereka menatap Luming dengan mata tidak ramah. Haha, domba gemuk lainnya. Ini sudah yang ketiga. Salah satu pria kekar itu tertawa. Orang-orang itu benar-benar berpikir ada berita tentang tubuh roh murni di sini, jadi mereka lari ke sini dengan sekuat tenaga. Itu hal yang baik bagi kita, saudara. Jika kita membunuh lebih banyak lagi, kita bisa hidup santai beberapa tahun lagi. Seorang lelaki tua kurus juga mencibir. Tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Nak, sialnya kamu bertemu kami. Salah satu pria kekar memandang Luming dengan dingin dan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Sepertinya kamu tidak hanya akan merampok, tapi juga membunuh. Kata Luming. Suaranya tenang, tanpa rasa panik. Dia telah melihat melalui kultivasi mereka. Yang terkuat di antara mereka, pria kekar, hanya berada di lingkaran besar alam dewa spiritual. Luming sama sekali tidak menganggapnya serius. Itu benar, kami tidak akan membunuhmu. Jika Anda menyebarkan berita ini, kami tidak hanya tidak dapat melanjutkan, tetapi kami juga akan dikepung. Jadi, kamu harus mati. Pria kekar itu menyeringai mengerikan. Dia maju selangkah dan muncul di depan Luming. Pedang hitam pekat muncul di tangannya. Itu memancarkan niat membunuh yang dingin saat dia menebas Luming. Namun, saat berikutnya, pria kekar itu tercengang, begitu pula yang lainnya. Ini karena Luming hanya mengulurkan telapak tangan dan dengan lembut meremas pedangnya. Tidak peduli bagaimana pria kekar itu mencoba melepaskan kekuatannya, dia tidak bisa mencabut pedangnya. Pedang itu dipegang erat oleh Luming seolah-olah itu adalah batu. Bagaimana mungkin? Pria kekar itu meraung tak percaya. Ledakan. Inti penting dalam tubuh Luming meledak. Kekuatan mengerikan meledak dari jari-jarinya dan masuk ke pedang lawan. Bas. Pedang itu bergetar hebat, dan kekuatan kekerasan mengalir ke tubuh pria kekar itu melalui pedang itu. Tubuh pria kekar itu bergetar hebat, dan dia tidak bisa lagi memegang pedangnya. Tubuhnya mundur dengan liar, dan dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Luming tiba-tiba berteriak. Niat membunuh yang mengerikan meledak seperti air pasang. Saat dia melangkah maju, telapak tangannya seperti pisau, menebas pria kekar itu. Kekuatan yang menakutkan membuat hati pria kekar itu bergetar.
Blokir. Pria kekar itu meraung dengan marah dan menggunakan fusi meridian darahnya untuk melepaskan kekuatan penuhnya, berharap dapat memblokir gerakan Lu Ming. Bang! Saat mereka bertukar pukulan, garis keturunan pria kekar dan tubuhnya terkoyak-koyak. Bahkan dewa rohaninya tidak dapat melarikan diri dan dibunuh oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Di depan Lu Ming, seniman bela diri biasa di lingkaran besar tahap dewa spiritual sama lemahnya dengan bayi dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat lari. Mata orang-orang yang tersisa hampir melotot saat melihat pemandangan ini. Kemudian, mereka berteriak ngeri dan lari ke segala arah. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Lu Ming mencibir dan sosoknya melintas dengan kecepatan tinggi. Tidak lama kemudian, serangkaian teriakan terdengar di dalam hutan. Orang-orang yang tersisa semuanya dibunuh oleh Lu Ming, dan semua cincin penyimpanan mereka jatuh ke tangannya. Lu Ming pindah dan meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Lu Ming meninggalkan Gunung Setan Merah dan duduk bersila di puncak gunung yang tidak terlalu tinggi, menunggu kabar. Orang-orang itu telah membunuh orang demi barang. Saya ingin tahu apakah mereka memiliki barang bagus. Karena dia tidak melakukan apa-apa, Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan beberapa orang yang dia bunuh dan dengan santai menghitungnya. Orang-orang ini memang sangat kaya. Batu mentahnya berjumlah hampir 50 juta, dan ada berbagai jenis senjata roh dan ramuan roh. Jelas sekali bahwa beberapa orang ini telah merampok cukup banyak orang selama periode waktu ini dan sangat kaya. Apa? Tiba-tiba, sebuah kotak logam menarik perhatian Lu Ming. Dia membuka kotak logam itu dan melihat gambar yang tergulung di dalamnya. Dia tidak tahu gambar itu dibuat dari apa. Terasa ringan dan teksturnya sangat lembut. Lu Ming membukanya dan matanya menyipit. Tampaknya itu adalah sebuah peta. Namun, gambarnya sangat rumit. Garis-garisnya saling bersilangan. Untuk sesaat, mata Lu Ming sedikit kabur. Sebuah peta, mungkinkah itu ada hubungannya dengan tubuh roh murni? Jantung Lu Ming berdetak kencang. Lalu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan suatu kebetulan bahwa dia akan mendapatkan peta tubuh roh murni setelah membunuh sekelompok bandit. Mari kita luangkan waktu untuk mempelajarinya. Lu Ming tersenyum tipis dan menyimpan petanya. Dia kemudian bermeditasi dan mengatur pernapasannya, menunggu dengan tenang. 3 hari berlalu, dan banyak orang keluar dari Gunung Setan Merah. Dalam beberapa hari terakhir, banyak ahli hampir menjungkir balikan Gunung Setan Merah, tetapi tidak ada berita tentang tubuh roh murni. Aku mengutuk. Saya mungkin telah dipermainkan. Jika lelaki tua ini mengetahui siapa yang mempermainkanku, aku akan memotongnya menjadi 8 bagian. Sial, tidak ada apa-apa di sini. Buang-buang waktu saja. Beberapa ahli mengutuk dan meninggalkan Gunung Setan Merah. Lu Ming juga meninggalkan Gunung Iblis Merah dan kembali ke kota. Ketika semua orang kembali ke kota, mereka mendengar berita penting. Dikatakan bahwa seseorang telah memperoleh peta untuk menemukan tubuh roh yang murni. Melalui peta, seseorang dapat menemukan lokasi tubuh roh yang murni. Sudah banyak ahli yang mengejar orang yang memiliki peta itu. Dan arahnya ke selatan, menuju laut. Begitu beritanya keluar, menimbulkan keributan. Banyak ahli buru-buru meninggalkan kota dan terbang menuju selatan. Sebuah peta, mata Lu Ming berbinar. Dia tidak bisa tidak memikirkan peta yang dia peroleh dari geng bandit. Tidak mungkin ada 2 peta, kan? Lu Ming menggelengkan kepalanya. Dia meninggalkan kota dan menuju ke selatan. Semua orang secepat kilat. Setelah menempuh perjalanan jauh, mereka akhirnya berhenti di sebuah rawa. Ada banyak orang yang mengelilingi rawa tersebut. Orang yang mendapatkan peta itu adalah seniman bela diri tertinggi. Seseorang menyebarkan berita tersebut, menyebabkan wajah sebagian besar orang berubah. Jika seorang seniman bela diri agung mendapatkan peta itu, siapa yang dapat merebutnya darinya? Seniman bela diri manapun yang berada di bawah level maha tinggi akan mendekati kematian jika mereka pergi ke sana. Tak heran jika banyak orang yang mengelilingi sekeliling rawa, tidak berani masuk. Saya tahu yang mana makhluk tertinggi itu. Seharusnya itu adalah 100 racun tertinggi. Dia memperoleh peta itu dan melarikan diri ke rawa yang tak terbatas. Sudah ada makhluk tertinggi yang telah masuk. Saya mendengar bahwa putra Panglima Penjaga Laut Istana Dewa Selatan memimpin banyak seniman bela diri tertinggi dan menyerang. Ini pasti akan menjadi pertarungan besar. Banyak orang berdiskusi. Kabar ini membuat sebagian besar seniman bela diri terhenti, tidak berani masuk. Jelas sekali bahwa rawa tak terbatas akan menjadi medan pertempuran para seniman bela diri tertinggi. Jika orang lain masuk, mereka tidak akan memiliki harapan untuk mendapatkan peta tersebut. Mereka bahkan mungkin kehilangan nyawa. Bas! Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas ke rawa dan menghilang. Siapa itu? Kamu benar-benar berani masuk. Omong kosong, itu seniman bela diri tertinggi. Astaga, makhluk tertinggi lainnya telah muncul.